hiduplah dengan cara Fir'aun, hiduplah dengan cara Qarun, hiduplah dengan cara Bacaan kita hari ini adalah surah Al-Fatihah. Jadi mengambil haknya orang lain atau berlaku zalim sama orang lain, nanti itu dikurangi amalnya. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah ar-rahmanir rahim ay zi ar-rahmah wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Jadi bacaan kita hari ini ayat ketiga dari surah Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita jelaskan dulu i'rabnya. Ar-Rahmani adalah sifat. Sifat mausufnya adalah Allah. Yang disifati adalah Allah. Itu makanya dia dibaca Ar-Rahmani. Sebagaimana yang sudah disebutkan, kaidahnya kalau sifat itu mengikuti yang disifati. Kemudian Ar-Rahim juga adalah sifat. Makanya juga dia dibaca rahimi, majrur. Karena mausufnya adalah Allah lillahi yang posisinya adalah majrur. Itu i'rabnya. Penjelasannya sini sudah dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli bahwa Ar-Rahmani Ar-Rahim di sini maknanya adalah aizi ar-rahmat, memiliki rahmat. Wahia, dan rahmat itu adalah iradatul khairi li ahlihi, menginginkan kebaikan bagi yang menerimanya. Menginginkan kebaikan bagi yang menerimanya. Itu makna dari rahmat di dalam kitab tafsir Jalalain ini. Di sini di dalam kitab ini Ar-Rahman Ar-Rahim tidak dibedakan maknanya. Karena memang Ar-Rahman Ar-Rahim ini memiliki akar kata yang sama, yaitu rahmat, sama-sama. Dari huruf dasarnya itu ra, ha, mim, sama. Sehingga ada yang berpendapat bahwa maknanya sama, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jika dipahami bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim di sini adalah maknanya sama, maka Ar-Rahim di sini berfungsi litaukid, untuk menegaskan, agar meyakinkan. Diulang katanya walaupun dengan bentuk yang berbeda tapi makna yang sama, itu dimaksudkan untuk menegaskan ungkapan atau perkataan tersebut. Makanya diulang. Itu kan fungsinya untuk mengulang kalimat, mengulang perkataan
ya, untuk menegaskan agar mendapat perhatian khusus. Tetapi sebahagian ulama menganggap bahwa kalau kedua kata ini disebutkan dalam satu kalimat secara bersamaan, maknanya berbeda. Jika disebutkan secara terpisah, tidak dalam satu kalimat, maka maknanya sama. Kaidahnya iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Jika berkumpul dalam satu kalimat, dua kata yang sama artinya itu, sama akar katanya, berarti maknanya berbeda. Tetapi jika terpisah, penyebutannya tidak di dalam satu kalimat, maka maknanya sama. Masya Allah. Di antara penjelasan ulama yang mengatakan bahwa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini maknanya berbeda. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu khasul ismi amul fi'li, War-Rahim amul ismi khasul fi'li. Saya ulang, Ar-Rahman khasul ismi amul fi'li, War-Rahim amul ismi khasul fi'li. Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh ada yang menamakan dirinya dengan Ar-Rahman, siapapun itu. Kalau ada harus ditambah dengan Abdu. Ditambah Abdu. Hamba Ar-Rahman. Hambanya Allah yang Rahman. Tidak boleh Ar-Rahman saja. Karena itu khusus, nama khusus bagi Allah. Amul fi'li, tapi menunjukkan umumnya rahmat Allah. War-Rahim, sedangkan kata Ar-Rahim itu amul ismi khasul fi'li. Ya, nama umum artinya bisa digunakan selain Allah. Digunakan dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi khasul fi'li menunjukkan rahmat atau perbuatan khususnya terkait dengan rahmat Allah. Jadi ada rahmat Allah yang ditujukan secara khusus kepada hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pendapat yang membedakan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada juga yang mengatakan Ar-Rahman itu artinya memiliki rahmat yang luas. Sedangkan Ar-Rahim memiliki rahmat yang khusus. Pendapat yang lain masih membedakan makna Rahman dan Rahim ini. Ar-Rahman itu adalah sifat, sedangkan Ar-Rahim adalah perbuatan, al-fi'lu. Jadi Ar-Rahman itu as-sifat, sifatun, sedangkan Ar-Rahim itu adalah fi'lu. Atau ada yang mengatakan juga dia fa'il, yang berbuat. Selanjutnya Maliki Yaumiddin, ay al-jaza'u wa huwa yaumul qiyamah. Maliki, ya i'rabnya dulu ya. I'rabnya posisinya di sini masih sama dengan sebelumnya, yaitu sebagai sifat.
Makanya dia juga dijar, dan tanda jarnya adalah kasrah. Ingat itu ya. Jar itu kedudukan tandanya, salah satu tanda jar itu adalah kasrah. Makanya dibaca maliki. Karena dia sifat lillah, sifat bagi Allah. Kemudian yaumi. Apa kedudukannya di situ? Mudhaf. Mudhafun ilaih. Sandar. Yang mana disandari? Maliki. Sudah dijelaskan bahwa mudhafun ilaih itu selalu majrur. Ingat ya, kalau dia mudhafun ilaih pasti majrur. Nah, hanya tanda jarnya bisa berbeda-beda sesuai dengan isimnya. Karena ini mufrad, maka dia majrurun bil kasrati, dijar dengan kasrah, yaumi. Kemudian ad-din, kalau dibaca sampai akhir hurufnya itu ad-din, maliki yaumiddin. Kedudukannya di situ juga sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Yaumi itu juga mudhafun ilaih. Sandarnya kemana? Mudhafnya maliki. Ad-din mudhafun ilaihi, mudhafnya sandarnya ke yaumi. Masya Allah. Dan tanda jarnya juga sama, yaitu kasrah. Majrurun bil kasrah. Maliki ada dua bacaannya dalam ilmu qiraah. Ada yang baca maliki, ada yang baca maliki. Maliki dengan maliki yang berbeda hanya panjangnya. Ada yang baca panjang maliki, ada yang tidak memanjangkan, langsung maliki. Maliki yaumiddin. Ada maliki yaumiddin. Dalam ilmu Quran itu ada. Dari sisi makna, maliki dengan maliki itu saling menguatkan maknanya. Maliki itu maknanya pemilik. Pemilik kalau maliki. Kalau maliki penguasa, raja. Itu bedanya. Ada yang mengatakan lebih kuat kalau penguasa, karena dia yang mengatur. Tapi ada juga mengatakan bahwa jika menjadi pemilik, maka otomatis dia menguasai. Kalau dia menguasai, otomatis dia mengatur. Mengatur segala hal terkait dengan miliknya, dia mengaturnya. Ala kulli hal, kedua bacaan ini telah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mutawatir. Tidak ada yang salah dari keduanya. Karena Nabi kadang membaca maliki yaumiddin, kadang juga membaca maliki yaumiddin. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan berselisih dalam hal ini, karena kedua-duanya mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaannya. Maknanya juga keduanya saling menguatkan, tidak kontradiktif. Ya itu yang bermasalah kalau kontradiktif. Satu baca bacaan yang lain, bacaan yang satu yang lain dengan makna yang kontradiktif, berbeda. Itu yang susah dipertemukan. Kalau maknanya tidak bertentangan, ya tidak ada masalah. Apalagi saling menguatkan seperti maliki dengan maliki. Sekarang tafsirnya.
Ai al-jaza'u. Berarti yang diterjemahkan, yang ditafsirkan di sini adalah ad-din. Ad-din biasa diterjemahkan apa? Agama. Belum di sini nah, belum di sini. Maksudnya makna ad-din itu diantaranya adalah biasa diterjemahkan agama. Ma dinuka. Apa agama? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Ad-din. Ad-din juga kadang diartikan amal. Nah, seperti dalam ayat yang sama tadi, lakum dinukum waliyadin, ada yang menafsirkan amalmu, bagimu amalmu, bagiku amalku. Ad-din di situ. Senada sesuai dengan ayat yang lain, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami, bagi kalian amal-amal kalian. Di sini ad-din ditafsirkan al-jaza, yaitu balasan, hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Jadi hari pembalasan itu nanti di hari kiamat. Situ dibalas segala perbuatan manusia, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan sekecil biji zarrah, itu nanti juga akan dibalas, diperlihatkan dan diberikan balasannya. Jadi al-jaza' wa huwa yaumul qiyamah. Wa khussa bidzikri, dikhususkan penyebutannya Maliki yaumiddin, penguasa atau pemilik hari pembalasan. Kenapa khusus disebutkan Allah itu pemilik hari pembalasan? Bukankah Allah hari ini pun juga adalah miliknya? Bukankah semua makhluk, semua ciptaan itu adalah miliknya? Bukan hanya hari pembalasan. Bukankah Allah juga berkuasa? Bukan hanya pada hari pembalasan, tapi berkuasa terbatas kekuasaannya. Kenapa dikhususkan? Nah, di sini dijelaskan li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillah. Tidak ada kekuasaan secara jelas zahiran fihi maksudnya fi yaumil qiyamah, fi yaumil jaza. Bagi siapapun, li ahadin illa lillah, kecuali bagi Allah. Artinya hanya Allah yang memiliki kekuasaan, selainnya tidak memiliki apapun. Bidalilin, dalilnya limanil mulku liyaum. Ini dalam ayat yang lain. Limanil mulku liyaum, bagi siapakah kekuasaan hari ini? Lillah. Itu jawabannya, bagi Allah. Jadi nanti di akhirat ketika berkumpul semua manusia, semua penguasa-penguasa yang pernah berkuasa di dunia ini, ada Fir'aun, ada Namrud, itu nanti di hadapan Allah, Allah kemudian berteriak kepada mereka, kepada semua manusia pada saat itu, limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki kekuasaan hari ini? Wahai kalian yang pernah merasa berkuasa di dunia,
pernah merasa berkuasa di Indonesia, merasa berkuasa di Sulawesi Selatan, merasa berkuasa di Kabupaten Bone. Limanil mulkul yaum. Siapa yang memiliki kekuasaan hari ini pada hari yaumul qiyamah ini? Dijawab, lillah. Karena hari itu tidak ada lagi yang berdaya. Tidak ada lagi yang bisa memiliki kekuasaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makanya secara khusus disebutkan yaumid maliki yaumiddin di sini karena murni kekuasaan pada hari itu milik Allah. Di dunia ini tetap milik Allah sebenarnya, tapi masih ada pihak, masih ada makhluk, masih ada orang yang bisa merasa berkuasa. Masih bisa ada yang merasa berkuasa di dunia ini. Dan itu diberikan kesempatan oleh Allah, silahkan. Tapi di akhirat nanti semua akan memiliki kedudukan yang sama. Karena yang berkuasa penuh hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qara'a maliki. Ini penjelasannya. Siapa yang membaca maliki, famaknahu, maka maknanya adalah malikul amri kullihi. Maknanya pemilik urusan segalanya atau pemilik urusan segala urusan. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Au huwa mausufun bizalik daiman, atau ia disifati dengan itu daiman, selamanya. Maksudnya disifati dengan kekuasaan, kepemilikan itu selamanya. Maka dia dibaca maliki, pemilik. Karena kalau pemilik itu selamanya dia berkuasa, selama masih dalam kepemilikannya. Kalau penguasa itu tadi belum tentu memiliki. Ya, penguasa Indonesia sekarang adalah Presiden namanya Jokowi, tapi belum tentu dia memiliki Indonesia, bukan dia pemilik Indonesia. Karena itu dia ada batas waktunya, hanya 5 tahun. Bisa dipilih kembali menjadi 10 tahun, 2 periode. Dalam aturan setelahnya tidak boleh. Terbatas kepenguasaannya karena hanya dia sebagai penguasa. Tapi kalau pemilik punya sesuatu ya, selama dia masih dalam kepemilikannya, berarti dia masih menjadi penguasa terhadap apa yang dimilikinya. Terserah dia mengatakan kalau dia miliki, dia punya hak kuasa. Kaghafir zambi. Ya, jadi sama model atau bentuk bacaannya maliki dengan ghafiri. Apa artinya ghafara? Ghafara mengampuni. Kalau ampunan itu gufran, pengampunan. Ghafara mengampuni. Kalau ghafirun yang mengampuni. Dia isim fa'il. Isim fa'il artinya yang melakukan pengampunan. Siapa yang melakukan pengampunan? Itu yang mengampuni. Ghafir. Sama dengan malik. Malaka memiliki, malik pemilik, orang yang memiliki atau yang memiliki. Itu bentuk katanya. Ya, di sini dijelaskan secara khusus bagi yang membaca maliki.
Kemudian kagafir zambi seperti yang mengampuni dosa. Fasahha wukuhu, dan boleh saja keadaannya itu sebagai sifat lima arifatin, karena sudah diketahui, sudah maklum, sudah dipahami oleh orang bahwa Malik itu bisa menjadi sifat, walaupun bentuknya adalah fa'il, isim fa'il, tapi bisa menjadi sifat lima arifatin karena ia sudah diketahui, sudah dimaklumi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wallahu a'lam bishawab.